Di sini kita harus jeli untuk mentafakuri, karena ini akan memberi perangsang pada diri kita masing-masing, supaya hati kita tidak ketiduran. Karena tentang zikir atau fadzkur yang ada di dalam Al-Quran ini bukan pekerjaan lisan, tapi ini adalah pekerjaan hati. Maksudnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Salam tilawah semesta. Sahabatku, sahabat tilawah semuanya, selamat datang. Kami hormati, semoga berkah selalu. Ada fatwa keterangan dalil dari Imam Ghazali yang berbunyi istafti kolbaka. Sampai 3 kali beliau menyebutkannya. Istafti kolbaka, istafti kolbaka, istafti kolbaka, wa in aftauka, yang artinya tanyalah hatimu, tanyalah hatimu, dan tanyalah hatimu, walau orang lain memberi fatwa. Nah, ini kita tentang kejujuran. Jangan mendustai diri sendiri, karena kita terus dipantau, diamat-amati oleh Maha Taunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, Sang Pencipta alam semesta. Jadi kita di dalam kehidupan sehari-hari ini tidak boleh terlena dan ketiduran. Harus jeli untuk mentafakuri tentang hal yang bersangkutan dengan perasaan yang ada di dalam hati kita, supaya kita tidak terlena di dalam kegiatan kita sehari-hari, sehingga kita dengan apa yang ada di dunia ini tidak terlena dan tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa pada tugas hidup kita selaku hamba Allah. Nah, yang tidak boleh dilupakan itu kan menjalankan perintahnya. Nah, maka kita agar selalu terus-menerus menjalani perintah, beribadah kepada Allah, karena wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan, manusia dan jin ini semata karena hanya untuk beribadah. Agar terus tercapai, kita selalu beribadah dalam kegiatan sehari-hari, maka inilah kita harus terus bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir, ingat selalu kepada Allah. Inilah pentingnya ilmu makrifat. Nah, sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing. Apakah kita sekarang ingat kepada Allah? Nah, di sini kita harus bertanya kepada hati kita yang jujur. Jangan membohongi diri sendiri, karena di sini bukan ditanya ingat pada nama Tuhan, tapi kami di sini menanyakan tentang ingat kepada Tuhannya, kepada Allahnya.
Tuhan kita semua yang diberi nama Allah, yang diberi nama Tuhan. Kenapa pertanyaannya seperti ini? Karena banyak sekali orang yang cuma ingat itu kepada namanya saja. Nah, bukan ingat kepada Allahnya. Sahabatku, sahabat tilawah semesta yang kami hormati, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita harus memakai pikiran yang mendalam. Kedua, harus vakum bidoair, meneliti sesuai hukum, keterangan dalil dan hadis, Quran. Dan yang ketiga, harus memakai hati yang jujur. Baru pertanyaan ini bisa dijawab dengan sempurna. Tapi harus hati-hati juga, jangan sampai menerima atau kita ini menjawab dengan hati yang biasanya atau yang bainahum, yang istilahnya standar, atau dengan penuh-penuh ya keraguan. Ini takutnya menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam. Naudzubillah, jangan sampai seperti ini. Ini urusan akidah, dan ini cuma mengingatkan hati kita supaya umat Islam jangan sampai keliru untuk menetapkan akidah kita kepada Allah, kepada Tuhan kita semua. Nah, Tuhan itu kan terus hadir, mantau, mengamati dengan sifat maha taunya, sifat ilmunya beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita jangan sampai lupa kepadanya. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, akan kami bongkar. Perhatikan saja, simak dengan baik-baik. Kalau bisa dengarkan sampai habis, agar kita semua benar-benar bisa memahami dengan sempurna. Nah, sebelumnya akan kami beritahukan banyak sekali karena ayat-ayat yang menyuruh kita agar jangan sampai lupa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya surat ke-33 ayat 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikron katsira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ingatlah selalu kepada Tuhanmu dengan sebanyak-banyaknya, ingat. Nah, kalau ayat ini dikaji, ditafakuri secara mendalam, kita akan terpanggil secara spontan bahwa kita harus mengusahakan supaya kita terus-menerus ingat kepada Allah. Allah tuh memerintah agar kita banyak mengingat, karena kita banyak lupa kepada Allah, terlena dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar. Nah, jadi kalau bisa ini harus fi kulli lamatin wa nafasin bi'adati kulli ma'lumillah. Ingatnya kepada Tuhan itu sebimbilangan nafas dan kedipan mata, agar kita bisa banyak mengingatnya. Ya, syukur-syukur kalau kita bisa selalu dan terus mengingat
yang disebut dengan kalau di negeri hakikat istilahnya ada yang dinamakan sholat daim, yaitu terus silatun berhubungan daimun secara terus menerus, secara langgeng. Nah, jadi bagaimana? Nah, di sini untungnya Allah Subhanahu wa taala harus menyuruh itu harus banyak mengingat, bukan untuk mengingat seterusnya. Ya karena kita banyak lupanya. Nah, oke, sekarang kita bahas tentang zikir, tentang mengingat ini agar lebih bisa memahami. Jadi sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya, Allah itu tadi uzkurullah fadzkur di sini ya, menyuruh untuk mengingat di sini kan. Fadzkur ini artinya ingat. Nah, ingat itu adalah pekerjaan hati. Ya. Sedangkan hati itu kalau kita rasakan beda dengan pekerjaan lisan. Jadi punya pekerjaan masing-masing. Kalau lisan biasanya kan pekerjaannya dalam bentuk kata, ada suara, itu lisan. Kalau hati tanpa bersuara, tanpa ada kata berbicara pun hati bisa bekerja. Nah, jadi ini adalah pekerjaan hati. Ingat itu beda kalau kita rasakan ya, bukan pekerjaan lisan. Nah, jadi bisa ingat kepada Allah itu ya, kita logikakan saja ya agar masuk akal, agar mudah dipahami. Bisa ingat itu biasanya itu karena adanya pemberian dari panca indera seperti penglihatan, pendengaran, ya dari telinga, mata. Nah, baru si hati ini bisa mengingat. Nah, coba terima dulu dengan hati yang bersih dan jernih. Benarkah seperti itu? Kalau tidak ada pemberian dari panca indera, si hati ini tidak akan ada di dalam hati ini sebuah ingatan, bayangan, dan lain sebagainya. Jadi ada di dalam hati itu karena sudah ada pemberian dari apa yang kita lihat dan dari apa yang kita dengar. Nah, coba ya kita rasakan dengan benar agar tidak menjadi fitnah, agar bisa benar-benar merasakannya juga. Kita ini supaya bisa berzikir kepada Allah, ingat dengan sempurna, memahami ilmu makrifat. Jadi bisa ingat itu adalah pemberian ya. Dan bisa ingatkah emang pada yang belum diketahui? Nah, rasakan apa bisa kita ingat kepada yang belum diketahui? Nah, berarti jika belum ada pemberian dari penglihatan, pendengaran, itu si hati kayaknya, atau yang saya temukan, tidak akan bisa mengingat karena belum ada pemberian dari penglihatan dan pendengaran tadi. Jadi tidak bisa, harus bertemu dulu, berarti harus tahu dulu.
Nah, tapi awas untuk mentafsirkan pendengaran atau pertemuan, penglihatan, persaksian di sini bukan seperti kita mendengar, menyaksikan atau melihat seperti kita kepada makhluk. Bukan seperti itu ya. Jangan salah menafsirkan. Jadi penglihatan, pendengaran di sini bukan pendengaran dan penglihatan istilahnya su'aul basiroh, bukan itu. Su'aul basiroh itu penglihatan dohir, pendengaran dohir ya, seperti kita melihat makhluk. Penglihatan basiroh kita, mata, telinga yang ada di kepala kita yang dohir ini, seperti kita melihat ya bentuk, rupa, warna, suara, bukan. Itu mah penglihatan dan pendengaran su'aul basiroh disebutnya, bukan yang itu. Tapi penglihatan untuk berzikir kepada Allah, makrifat kepada Allah itu dengan hakul basiroh ya, dengan basiroh yang lebih dalam lagi. Karena basiroh itu kan terbagi 3. Ada su'aul basiroh, ada ainul basiroh, dan hakul basiroh. Kalau su'aul basiroh ya penglihatan dohir yang tadi. Kalau yang kedua ainul basiroh itu penglihatan batin atau penglihatan hati. Nah yang terakhir hakul basiroh ini adalah yang lebih dalam lagi, yaitu penglihatan istilahnya ya batin yang lebih dalam lagi, bisa dikatakan istilahnya ruhani atau sir ya. Nah nanti akan di channel Tilawah Semesta ini kita akan bahas semuanya agar bisa memahami tentang apa yang ada di dalam ilmu makrifat. Nah jadi yang 3 barusan su'aul basiroh, ainul basiroh, dan hakul basiroh itu adalah macam-macam penglihatan basiroh. Karena kalau penglihatan su'aul basiroh itu cuman bisa mendengar dan melihat yang kita lihat bersama, seperti gunung, laut, batu, pohon, hewan, dan lain sebagainya yang sama-sama kita lihat. Nah bukan itu kan. Nah, untuk mencapai derajat makrifat zikir yang sempurna itu dengan hakul basiroh atau setidaknya ainul basiroh. Nah, ya walaupun cuma orang-orang tertentu yang bisa menggunakannya, tapi ini tidak mustahil jika kita ada kemauan untuk menyempurnakan ibadah, mengosongkan hati, menjernihkan hati untuk menerima pepatah gitu, atau mengosongkan gelas ya istilahnya. Maka itulah calon-calon penerima hidayah. Karena yang disebut calon penerima hidayah atau yang akan menjadi golongan yang terpilih istilahnya ya, yang pewaris para nabi, yang menjadikan atau mendapatkan warisan ilmu kemakrifatan atau likulli mayasya ya, kalau di dalam istilah Al-Quran itu orang terpilih itu adalah ada ayatnya ini yang suka dibaca sih, ini dalam bacaan wudhu ada kalau yang suka dipakai, yang ketika membasuh telinga itu ada ayatnya
berbunyi bukan alladzina yastami'unal qaul. Nah, yang ini ya. Fayattabi'una ahsanahu. Nah, itu orang-orang yang suka mendengar, melihat ya, mendengarkan ya intinya perkataan yang baik dan mengamalkan perkataan tersebut. Nah, itulah ya, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu, dan mengamalkan. Ulaika hum ulul albab. Ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Nah, itulah calon-calon penerima hidayah. Nah, jadi kita tidak mustahil, kita juga akan bisa, walaupun kita manusia biasa ya dibandingkan dengan para waliullah, kita akan bisa mencapai derajat makrifat ya. Nah, ini caranya ketika kita, ini mulai prakteknya ya, bagaimana mempraktikannya tentang yang Ainul Basiroh atau Hakul Basiroh tadi ya, yang lebih dalam, agar kita bisa berzikir, bisa mengingat, bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita contohkan ketika kita beribadah, baik beribadah wirid, mengucap-ucap kalimah thayyibah, takbir, tahmid, tahlil misalnya ya, atau ibadah lainnya ya, ataupun ketika kita di luar ibadah, di luar sholat, seperti dalam kegiatan sehari-hari, bekerja contohnya, mencangkul, berjalan, atau di mana saja lah, itu sama, karena itu wadah kan, itu takdir semuanya kegiatan kita ya, karena itu kita terdapat gitu ya dalam sehari-hari kita. Tinggal seperti ini, kita ini pertama sadar, ingatlah kembali, sadarilah kembali bahwa semuanya adalah minallah, dari Allah ya, bila oleh Allah, semuanya ya, itu dari Allah, oleh Allah. Jadi semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bekerja, contohnya kita menggerakkan tangan, menulis contohnya, tangan ini bisa bergerak. Atau kita melihat sesuatu yang berwarna, contohnya warnanya merah gitu kan. Atau kita sedang bergerak ibadah, melaksanakan sholat, semuanya itu adalah takdir Allah. Kita tidak akan bisa melakukan semua itu jika tidak ada haul wal quwah ya, atau tidak ada daya, kekuatan, takdir dari Allah, atau lebih istilahnya ya, atau lebih tepatnya jika kita tidak diberi hidup lah, bagaimana itu bisa dapat dimengertikah? Jika kita tidak diberi hidup, diberi ruh, diberi nyawa, itu tidak akan bisa kita ini ya melakukan semua itu. Nah, jadi berarti semuanya oleh Allah ya, dari Allah semuanya. Cukup kita sadar terlebih dahulu dengan atau kesana ya, sadar kesana. Nah, maka setelah kita sadar kesana, maka apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita kerjakan, kita akan tahu, akan bertemu dan menyaksikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gerak tangan contohnya ya, tangan tidak bisa bergerak, tidak bisa menciptakan gerak. Gerak pun seperti itu, tidak bisa menciptakan tangan. Tapi Allah
yang menciptakan tangan, dan Allah yang memberikan hidup, yang menakdirkan gerak pada tangan. Nah, timbul ya Qadir, hei zat yang menakdirkan, yang menghendaki. Nah, sedangkan Qadir itu kan identiknya atau talazumnya itu dengan kudrot, salah satu dari sifat 20, dan yang mana itu adalah sifat ma'ani yang tidak berpisah dengan zat. Nah, itulah kita bertemu makrifat, berzikir kepada Allah, dan siapapun itu bisa. Karena pada dasarnya di video sebelum ini ya sudah dibahas, kita ini semuanya adalah makrifat dulu, semuanya sudah pada tahu, bermakrifat, bersaksi kepada Allah. Cuman semakin kesini kebanyakan lupa, jadi seolah-olah tidak tahu kepada Allah. Ya, di video sebelum ini buka saja secara detail, sudah kita tahu kepada Allah di mana waktunya, kapan, sudah kami beritahukan ya, dari referensi Al-Quran, hadis. Nah, itu sahabatku, sahabat tilawah semuanya, itulah cara berzikir. Nah, sedangkan walaupun kita sedang beribadah, bahkan sedang wirid sekalipun, atau dinamakan zikir ya untuk di halayak umum, jika kita tidak mengingat, benar-benar mengingat, sadar kepada Allah, itu bukan, atau bisa dikatakan tidak sedang berzikir. Walaupun kita sedang wirid, walaupun kita sedang sholat, sedangkan kan as-sholat aqimis sholata lidzikri. Sholat itu, kita melaksanakan sholat itu semata-mata hanya untuk berzikir. Nah, sedangkan kita tidak mengingat Allah, berarti bukan berzikir. Walaupun sedang wirid, walaupun sedang melaksanakan sholat. Karena zikir atau sedang sholatnya kita mengingatnya bukan kepada Allah. Kebanyakan kalau sedang wirid, ingatnya kepada kalimat yang sedang kita bacakan. Kalau sedang sholat misalnya malah ingatnya kepada bayangan, ya, bayangan-bayangan kita, membayangkan seseorang, atau sekalipun sedang tunduk pun yang kita lihat malah sajadah, maksudnya fokus terhadap sajadah, yang padahal itu kan cuman jasad, fokus terhadap sajadah, cuman mulut, ya, terus berjalan melafalkan atau membacakan wirid. Nah, hati dan ruh atau sir kita kepada Allah seharusnya, agar itu zikir tercapai. Nah, itu sahabatku, ya, ini cuma mengingatkan supaya jangan mentafsirkan kepada pendengaran, atau jangan sampai supaya tidak salah kafrah ketika kita berzikir. Nah, gimana kalau kita tahunya atau berzikir fokusnya kepada kalimat yang kita baca, itu juga tidak salah. Nah, ini kan untuk pendaki ya, kembali lagi pada deskripsi awal. Ini kan untuk pencari, untuk yang ingin menyempurnakan zikir, untuk yang ingin meningkatkan keimanan, ketakwaan, menyempurnakan ibadah. Nah, disinilah kita harus berhati-hati agar kita bisa memilih dan memilah, dan bijaksana juga. Itu sahabatku ya, supaya tidak ada perselisihan paham di antara umat Islam. Terima kasih yang sudah hadir, like, berkomentar, dan subscribe-nya. Semoga berkah selalu. Dengan sangat pentingnya untuk
makrifat atau memahami ilmu makrifat, untuk mengingat Tuhan, kita harus berusaha sekuat mungkin dari sekarang, mumpung masih sehat, masih diberikan umur. Karena kalau kita tidak makrifat, kalau kita lupa dan tidak menemukan Tuhan dari sekarang, apalagi nanti di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabatku, sahabat tilawah semesta, terima kasih yang sudah singgah di channel yang sederhana ini. Semoga berkah selalu. Dengan sangat pentingnya kita semua mengingat Tuhan dari sekarang dan memahami, memperdalam ilmu makrifat dari sekarang. Kita harus berusaha sekuat mungkin, karena kalau kita lupa kepada Tuhan sekarang di dunia ini, apalagi nanti di akhirat, pasti akan lupa. Sedangkan kalau kita lupa karena tidak diberitahu oleh kedua orang tua, itu kita sudah tidak bisa menghisab atau tidak bisa menyalahkan kedua orang tua kita. Ini sesuai dengan firman Allah di surat Al-A'raf ayat 173. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Autakulu innama asroka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatam min ba'dihim afatulikuna fa'alal mubtilun. Yang artinya, agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya orang yang telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu itu adalah orang tua kami, sedangkan kami adalah anak keturunan sesudah mereka. Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Nah, sahabatku, di sini orang tua kita akan dalam bahaya jika kita tidak makrifat, tidak bisa mengingat Allah dengan benar dari sekarang. Tapi kita sudah tidak bisa lagi menyalahkan mereka dengan kelalaian kita di dunia ini, karena kita terlena, karena kita berleha-leha dengan kehidupan ini. Nah, di sini marilah semua, khususnya orang-orang yang beriman, mari kita bangkitkan pikiran kita untuk menyadari, mentafakuri, karena sudah jelas dan dapat kita pahami tadi di ayat 173 tadi, bahwa Allah betul-betul melarang kita melupakannya.
jaga jangan menyalahkan kedua orang tua, apalagi menghisabnya. Karena kita sebetulnya sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan, dengan melalui wahyu-wahyunya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di ayat sebelumnya, di ayat 172-nya, bahwa semuanya manusia di alam roh sudah dipersaksikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam rahim. Nah, kenapa kita sekarang malah melupakannya lagi, tidak makrifat lagi, sehingga kita ya sama sekali tidak tahu Tuhan kita, tidak tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekarang lupa sama sekali. Padahal melalui wahyu dari Nabi Muhammad SAW bahwa kita sudah mengatakan qalu bala syahidna, bahwa kita sudah bersaksi. Maksudnya supaya kita nanti di akhirat jangan mengatakan lalai atau lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebanyakan kenapa malah banyak yang tidak tahu sama sekali, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tahu kepada Allah, dan mengerikannya lagi malah mengesampingkan ilmu yang penting ini, ilmu makrifat. Kebanyakan orang malah berfokus terhadap dunianya, terhadap bacaannya. Jika sedang beribadah, jika sedang di luar ibadah, fokus terhadap dunianya, fokus terhadap makhluknya, ciptaannya, keindahannya, lupa kepada Tuhannya. Kenapa? Sebab kalau lupa atau lalai, ya lupa kepada Allah, ini merupakan kesalahan besar. Dan ini adalah kesalahan diri sendiri, bukan kesalahan orang tua, yang akibatnya kita akan mendapatkan kesesatan. Nah, ini yang dimaksud sesat itu jika kita tidak bisa kembali kepada Allah, tidak bisa pulang lagi nanti setelah mati maupun dari sekarang, karena tidak tahu kemana pulangnya, karena tidak tahu harus kemana pulangnya, kembalinya, jalannya, alam asal kita dari mana. Insya Allah sahabatku, sahabat tilawah semuanya, di channel Tilawah Semesta ini kita akan meneliti, berbagi maksudnya tentang ilmu makrifat, khususnya alam asal, untuk kita kembali pulang agar kita bisa bermakrifat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa banyak orang yang lupa sehingga kita menjadi tersesat nanti? Ya, ini bisa banyak penyebabnya. Mungkin karena tidak mau tahu, tidak mau memperdalam tentang agama sendiri,
Karena itulah kita jadi lupa, kita jadi istilahnya ketinggalan informasi, atau bahasa kasarnya mungkin ya, jadi bodoh tentang persaksian kepada Allah, bodoh tentang syahadat sejati. Nah, bodoh itu kan karena lupa itu sehingga kita jadi bodoh. Nah, sebagaimana yang ada dijelaskan di dalam kitab Sirrul Asror, di situ dikatakan penyebab buta hati adalah karena lupa. Dengan lupa kita jadi bodoh. Namun bodoh di sini dalam urusan ketuhanan. Ya, kalau urusan pengetahuan seperti pengetahuan agama maupun pengetahuan duniawi, nah pasti itu mah pada pintar lah, kami percaya. Namun urusan ketuhanan, mengapa ya seperti itu seolah kita jadi bodoh? Mungkin karena itu bodoh dalam urusan ketuhanan. Setelah manusia berjanji di alam arwah. Nah, sahabatku, sahabat tilawah semesta yang kami cintai, di dalam pengertian ingat ada 3 macam. Yang pertama, ada yang mengartikan ingat itu harus banyak zikir atau wirid. Ya, maksudnya membacakan kalimat seperti takbir, tahmid, tahlil. Nah, itu macam yang pertama. Nah, ingat itu, zikir itu ada yang jatuhnya jadi sebuah wirid. Ya, kita harus paham agar kita lebih bijaksana. Terus makna yang kedua, macam yang kedua, ada yang mentafsirkan ingat itu harus banyak mengingat itu dengan memperhatikan hukum-hukum Allah. Seperti di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus sesuai dengan aturan Tuhan. Contohnya, jangan mengerjakan pekerjaan sesuai dengan sekehendak hawa nafsu. Misalnya, itu makna yang kedua. Ya, sudah bukan lagi makna yang pertama yang membacakan kalimat wirid untuk yang makna kedua. Nah, yang ketiga nih, yang paling tinggi, ada yang mentafsirkan ingat itu yaitu sebagaimana yang sudah dijabarkan dalam kitab-kitab tasawuf seperti kitab Hikam. Di sana para arif billah mentafsirkan bahwa tentang ingat itu kita selaku manusia yang ada di jagat raya ini emang harus mengingat atau bertemu kembali agar kita tidak melupakannya, yang disebut dengan ilmu makrifat, bersyahadat, yang tidak hanya syahadat ikrar atau tidak hanya mengucapkan. Ya, jadi di dalam menafsirkan ayat seperti ayat yang tadi itu jadinya sangat berhati-hati, karena urusan ingat itu adalah urusan hati atau urusan kolbu, yang mana itu penafsiran yang sangat tinggi. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, terus bagaimana untuk orang-orang, sedangkan kebanyakan
yang mengartikan zikir itu atau ingat itu kebanyakan jatuhnya adalah wiridan atau aurad, seperti membacakan kalimah-kalimah subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah. Pokoknya kalimat-kalimat yang jatuhnya wirid. Nah, itu juga tidak apa-apa. Itu masih zikir. Ya, itu istilahnya penafsiran tingkat dasar. Tapi kita harus ingat juga bahwa zikir itu atau ingat itu adalah pekerjaan hati, pekerjaan kolbu, harus vakum bil wahir, ya, sesuai dengan kenyataannya, sehingga bisa dirasakan oleh orang yang mengingatnya. Nah, untuk mengingat dengan sebenarnya ini harus melalui proses tertentu, karena kolbu itu tidak akan bisa dibohongi. Kolbu bisa ingat cuman kepada yang sudah diketahui, sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam video sebelum ini. Nah, kita tidak akan bisa mengingat jika kita belum mengetahui kalau secara makna hakikat dan makna makrifat. Coba saja kita sama rasakan atau tanyalah hati kita masing-masing secara jujur, apakah bisa ingat kepada yang belum kita ketahui? Coba jawab di kolom komentar ya. Nah, ini sebenarnya jawabannya ada di dalam kolbu kita masing-masing. Untuk lebih jelasnya ada di dalam kitab ya, kami menemukan sebuah keterangan dalil di dalam kitab Sirrul Asror di halaman 80. Di situ dijelaskan wa amanatijatu dzikrur ruh fahuwa musahadatu anwari tajaliyati sifat, yang artinya yang dikatakan zikir ruh itu ialah menyaksikan tajalinya sifat. Nah, sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya, di dalam keterangan ini ada kalimat zikir. Di sini makna zikir bukan nyebut lagi atau yang dikatakan wirid, tapi zikir di sini ialah mengetahui atau menyaksikan. Tapi untuk ingat itu harus mengetahui terlebih dahulu kepada yang akan diingatnya. Apalagi ini urusan akidah, tauhid, ya, ilmu makrifat tentang ketuhanan. Harus betul-betul kita ini, ya, positif kepada yang akan diingatnya. Nah, sebenarnya sering ini kita baca yang suka aurad ya, khususnya ada kalimat ketika kita sedang wirid ba'da sholat, biasanya suka dibacakan berbunyi afdolul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, coba sekarang kita terjemahkan dulu ya. Afdolul dzikri, yang paling afdolnya zikir itu adalah fa'lam, ketahuilah. Nah, ini dikuatkan dengan
fa jawab di sini ya. Fa'lam, maka ketahuilah. Apa yang harus kita ketahui ini? Annahu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, jadi fa'lam harus tahu. Nah, setelah tahu baru iya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam kalimat ini kita semua sudah pada tahu, sering mengucapkan, lumrah di kalangan umum. Para arif billah di dalam kitab tasawuf seperti hikam ini betul-betul menunjukkan keharusan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya supaya kita ingatnya kepada Tuhan itu benar-benar vakum bidzahir, nyata, terasa kebenarannya, terasa benarnya dengan kolbu kita sendiri. Nah, jadi bagaimana? Nah, kan tadi itu kita tajalli sifat, zikir itu, musyahadah, syahadat itu, ma'rifat itu. Nah, untuk jelasnya seperti ini. Rasakan ya, pahami dengan baik. Ya mungkin kalau yang sudah skip dari tadi atau pindah video, ya mungkin belum jodohnya ya. Nah, ini yang masih setia, spesial untuk sahabat tilawah semua yang mendengarkan, masih menyimak. Contohnya seperti kita sedang melihat atau merasakan lah ya, memakan atau pokoknya tentang kita sedang apapun ya, per jam, per menit, per detik kita di dalam beribadah maupun di luar ibadah, dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, salah satu contoh sedang makan, contohnya makan gula yang manis, karena gula itu kan manis, tidak ada gula yang pedas atau yang asin, jarang ya. Gula itu pasti manis. Contoh nih, ketika kita sedang memakan gula, jadi kita harus menemukan ya, makrifat, mengingat ketika kita sedang makan gula kan tadi contohnya. Jadi kalau yang masih buta atau tidak mengingat Allah, yang makan gula biasanya. Yang ingat, yang ia fokus, yang ia temukan, yang ia saksikan, ya gula yang rasanya manis. Itu kan berarti polos istilahnya ya. Tidak mengingat Tuhan, tidak makrifat kepada Tuhan. Nah, harusnya kita menemukan Tuhan ketika kita sedang memakan gula manis tersebut. Bagaimana prosesnya? Seperti ini. Gula itu kan manis, tapi gula tidak bisa menciptakan manis, dan manis pun tidak bisa menciptakan gula. Tapi Allah lah yang menciptakan gula, dan Allah lah yang menakdirkan, menghendaki manis di dalam gula tersebut. Timbul ya Qadir, hei zat yang menakdirkan. Ada Allah ternyata yang sedang menakdirkan manis terhadap gula. Nah, timbul ya Qadir. Qadir itu kan identiknya atau talazumnya itu dengan sifat kudrot. Salah satu dari sifat 20 kan tajalli sifat nih. Nah, terus sifat ma'ani itu kudrot
yang tidak akan berpisah dengan zatnya. Jadi kita tidak hanya kepada namanya saja, dan kita benar-benar menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada ketika kita sedang memakan gula. Nah, jadi tidak hanya mengingat namanya, tapi menemukan zatnya. Bagaimana bisa dipahami? Kita jangan berprasangka bertemu dengan Allah itu seperti bertemu dengan makhluk yang mana ada warna, misalnya cahaya atau bentuk, ya sebagaimana makhluk rupa, bukan kan. Allah itu mukhalafatun lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya, dengan semua ciptaan yang baru, tidak ada yang menyerupainya. Jadi jangan kita ini berprasangka bertemu itu kita ini melihat sebuah bentuk, rupa, warna misalnya, bukan. Tapi yang tadi ketika kita tajali sifat, seperti tadi pokoknya ya prakteknya, contohnya. Nah itu kita bertemu, menemukan, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk ingat kepada Tuhan ini kan tadi harus memakai perasaan yang mendalam, ceritaan yang jujur, ya, sesuai dengan bukti. Bukti ketika kita memakan gula yang manis, kita menemukan Tuhan, bersaksi kepadanya. Beliau sedang menghendaki, menakdirkan manis terhadap gula tersebut. Kalau istilah santri ini ada di dalam kitab Alfiyah, ada bahasa wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'indohar. Nah, ketika sesudah fi'il, pekerjaan, ciptaan, itu pasti ada fa'il, ada yang mengerjakan, ada yang istilahnya fa'il. Ya mana mungkin kita bayangkan contohnya ada cangkul di tengah sawah hidup sendiri, kan tidak mungkin. Pasti ada yang menggerakkannya dan tidak akan berpisah antara sifat dan zatnya itu. Ya, tidak akan berpisah fi'il dengan fa'il itu. Pasti ada Allah yang sedang menghendaki manis terhadap gula tadi. Nah itu tidak akan berpisah sifat dengan zatnya itu. Mustahil untuk bisa ya kita saja contohnya. Kan tidak mungkin berpisah kita, diri kita, jasad ini, zat diri kita sendiri dengan sifat kita. Kan pasti menyatu. Tidak mungkin kalau misalnya sahabat tilawah yang sedang mendengarkan ini orangnya baik hati atau ganteng atau cantik misalnya, tapi badannya ada di sebelah pojok kiri, terus kecantikannya atau sifat baiknya ada di pojok sebelah kanan, kan mana mungkin. Itu tidak akan berpisah. Nah itu sahabatku ya, kita ini harus jujur. Nah kalau kita sudah vakum, sudah terasa di dalam kolbu kita sudah nasiun an dalilin ya, sesuai dengan dalilnya juga. Nah itu jangan diragukan lagi, karena man lam yadzuk lam yadri. Nah ya, barang siapa yang tidak menemukan, tidak mengalami, itu lam yadri, itu tidak akan mengetahuinya. Semoga bermanfaat. Jangan sungkan jika ada yang mau ditanyakan di kolom komentar saja. Terima kasih yang sudah like, komentar, dan subscribe-nya. Semoga berkah. Salam tilawah semesta.